Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julia Anggreni dengan NPM 2042374, kelas 5C, Prodi PGSID, mata kuliah Pengembangan Pembelajaran IPS SD. Di sini saya akan membahas materi tentang pembelajaran berbasis tematik pada K13, P5 pada kurma, dan 7 karakter kebiasaan anak Indonesia. Nah, di sini saya akan membahas materi tentang pembelajaran berbasis tematik pada K13 atau PPK. Pengertian. Menurut Rusman, pembelajaran tematik dalam IPS pada kurikulum 2013 bertujuan untuk mengintegrasikan berbagai aspek pembelajaran seperti kognitif, afektif, dan psikomotorik. Rusman menjelaskan bahwa pembelajaran tematik merupakan pendekatan terpadu yang melibatkan beberapa mata pelajaran termasuk IPS dengan mengaitkan berbagai konsep dalam satu tema tertentu. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan keterkaitan dan relevansi pembelajaran dalam kehidupan nyata siswa, sehingga mereka dapat memahami konsep secara lebih komprehensif. Pembelajaran IPS berbasis tematik dalam kurikulum 2013 dengan penguatan pendidikan karakter adalah pendekatan yang menyatukan beberapa mata pelajaran di bawah satu tema dengan tujuan untuk memberikan pemahaman holistik bagi siswa. Penguatan pendidikan karakter adalah upaya untuk memperkuat karakter peserta didik melalui pembudayaan nilai-nilai utama dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Muhajir Effendi menyatakan bahwa PPK bertujuan untuk menumbuhkan semangat belajar dan mengoptimalkan potensi peserta didik agar menjadi warga negara yang berkarakter kuat, cinta bangsa, dan siap menghadapi tantangan global. PPK berfokus pada 5 nilai utama, yaitu religiulitas, nasionalisme, integritas, kemandirian, dan bergotong royong. B. Ciri-ciri tematik. Nah, di sini ada 5 ciri-ciri. Yang pertama, berpusat pada siswa. Pembelajaran lebih mendorong keterlibatan aktif siswa dalam belajar. Yang kedua, interdisipliner. Melibatkan integrasi berbagai bidang ilmu dalam satu tema pembelajaran. Yang ketiga, mengutamakan proses daripada hasil. Lebih fokus pada proses pengembangan pengetahuan dan keterampilan dibandingkan hanya pada hasil akhir. Yang keempat, konteks tekstual, menghubungkan tema pembelajaran dengan kehidupan nyata dan lingkungan sekitar. Dan yang terakhir, kolaboratif, mendorong kerjasama antara siswa dan memberikan ruang bagi interaksi. C. Prinsip-prinsip pembelajaran IPS berbasis tematik pada kurikulum 2013. 1. Integrasi. Salah satu prinsip utama dalam pembelajaran tematik adalah integrasi berbagai mata pelajaran ke dalam satu tema. Yang kedua, penguatan karakter. Pembelajaran IPS berbasis tematik harus mencakup penguatan karakter siswa yang meliputi nilai-nilai seperti tanggung jawab, kejujuran, dan kerjasama. Yang ketiga, kontekstual. Pembelajaran tematik harus kontekstual, artinya materi yang diajarkan harus relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Dan yang keempat, berpusat pada siswa. Pembelajaran tematik harus berpusat pada siswa di mana siswa aktif terlibat dalam proses pembelajaran. D. Mengembangkan pembelajaran IPS berbasis tematik pada K13. Yang pertama, menentukan tema yang relevan. Langkah pertama dalam mengembangkan pembelajaran IPS berbasis tematik adalah menentukan tema yang relevan dengan kehidupan siswa. Yang kedua, integrasi mata pelajaran. Pembelajaran tematik harus mengintegrasikan berbagai mata pelajaran, bukan hanya IPS. Yang ketiga, pendekatan kontekstual. Guru perlu mengaitkan materi pembelajaran dengan pengalaman sehari-hari siswa sehingga siswa dapat melihat relevansi pelajaran dengan kehidupan nyata mereka. Yang keempat, penilaian berbasis proyek. Dalam pengembangan pembelajaran IPS berbasis tematik, penilaian harus dilakukan secara holistik dan berbasis proyek. Nah, materi yang kedua tentang B. Pembelajaran IPS berbasis P5. A. Pengertian. Sani menyatakan bahwa pembelajaran IPS berbasis P5 merupakan pendekatan yang mengedepankan proyek sebagai metode utama dalam pembelajaran.
Menurut Zubaidi, fungsi utama dari pembelajaran P5 adalah untuk memperkuat pendidikan karakter dengan melibatkan siswa dalam proyek-proyek yang relevan dengan isu-isu sosial, lingkungan, dan budaya di sekitar siswa. Pembelajaran IPS berbasis P5 memberikan ruang bagi siswa untuk mengembangkan keterampilan abad ke-21 melalui proyek-proyek yang relevan dengan isu-isu sosial. Dalam pendekatan ini, siswa diajak untuk melakukan penelitian, analisis, dan pembuatan produk yang berhubungan dengan topik-topik yang telah dipelajari, sehingga pengetahuan yang diperoleh menjadi aplikatif dan bermanfaat. P5 merupakan singkatan dari Profil Pelajar Pancasila, sebuah konsep pendidikan di Indonesia yang diusungkan dalam kurikulum Merdeka. P5 bertujuan untuk membentuk siswa yang memiliki kompetensi dan karakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ada 6 dimensi utama yang diusungkan dalam P5, yaitu: yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mengembangkan spiritualitas dan moralitas siswa. Yang kedua, berkebineka global, mengajarkan siswa untuk menghargai keberagaman dan memiliki kesadaran terhadap perbedaan budaya, agama, dan suku. Yang ketiga, gotong royong, mendorong kolaborasi, empati, dan kemampuan bekerja sama dalam kehidupan sosial. Yang keempat, mandiri, mengembangkan kemandirian dalam berpikir dan bertindak. Yang kelima, bernalar kritis, melatih siswa untuk berpikir logis, analitis, dan kritis dalam memecahkan masalah. Dan yang terakhir, kreatif, menumbuhkan kemampuan inovasi dan menciptakan hal-hal baru berdasarkan imajinasi pemikiran orisinal. B. Ciri-ciri P5. Yang pertama, berbasis proyek. Pembelajaran difokuskan pada proyek memecahkan masalah nyata di masyarakat yang bertujuan memperkuat nilai Pancasila. Yang kedua, kolaboratif. Siswa diajak bekerja sama dalam tim untuk menyelesaikan proyek, mengembangkan kemampuan komunikasi dan kerjasama. Yang ketiga, kontekstual. Materi yang diberikan relevan dengan kehidupan sehari-hari, membuat pembelajaran lebih bermakna bagi siswa. Yang keempat, berfokus pada profil pelajar Pancasila, menekankan penguatan 6 dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. C. Prinsip-prinsip pembelajaran IPS berbasis P5 pada kurikulum Merdeka. Yang pertama, berorientasi pada proyek. Prinsip utama dari pembelajaran berbasis P5 adalah orientasi pada proyek, di mana siswa terlibat langsung dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek. Yang kedua, keterampilan abad 21. Pembelajaran berbasis P5 bertujuan untuk mengembangkan keterampilan abad ke-21 seperti berpikir kritis, aktivitas, dan kemampuan komunikasi. Yang ketiga, kontekstual dan relevan. Pembelajaran P5 harus kontekstual, artinya proyek yang dilakukan siswa harus relevan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Yang keempat, refleksi dan evaluasi berkelanjutan. Prinsip refleksi adalah kunci dalam pembelajaran berbasis P5. Siswa harus diajak untuk merefleksikan pengalaman mereka selama proyek, baik dari segi proses maupun hasil. D. Mengembangkan pembelajaran IPS berbasis P5 pada kurikulum Merdeka. Yang pertama, menentukan tema yang relevan. Tema tersebut harus menarik dan dapat mengaitkan berbagai mata pelajaran sehingga siswa dapat memahami keterkaitan antara konsep yang dipelajari. Yang kedua, integrasi mata pelajaran. Mengintegrasikan ini membantu siswa untuk melihat hubungan antar disiplin ilmu dan mendapatkan pemahaman yang lebih holistik tentang tema yang dipelajari. Yang ketiga, pendekatan kontekstual. Guru perlu mengaitkan materi pembelajaran dengan pengalaman sehari-hari siswa sehingga siswa dapat melihat relevansi pelajaran dengan kehidupan nyata siswa. Yang keempat, penguatan metode aktif. Penguatan metode aktif seperti diskusi, proyek kelompok, dan studi kasus sangat dianjurkan dalam pembelajaran IPS berbasis tematik. Dan yang terakhir, penilaian berbasis proyek. Penilaian harus dilakukan secara holistik dan berbasis proyek. Penilaian tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga proses. Dan terakhir saya akan membahas materi tentang C, 7 karakter kebiasaan anak Indonesia.
7 kebiasaan anak Indonesia adalah bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat dan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat. Kebiasaan ini merupakan bagian dari Gerak Anak Indonesia Hebat yang diluncurkan oleh Kemendikbudristek untuk membentuk karakter anak yang kuat, sehat, cerdas, dan memiliki tanggung jawab sosial. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut dari setiap kebiasaan. Yang pertama, bangun pagi. Menanamkan disiplin, kesiapan menghargai hari, serta memberikan waktu untuk aktivitas positif lainnya. Yang kedua, beribadah. Memperkuat nilai spiritual dan keimanan anak untuk membentuk pribadi yang religius. Yang ketiga, berolahraga. Mendorong kebugaran fisik dan kesehatan mental, menjaga tubuh agar tetap sehat dan kuat. Yang keempat, makan sehat dan bergizi, menunjang pertumbuhan fisik dan kecerdasan anak, memastikan tubuh mendapatkan nutrisi yang cukup. Yang kelima, gemar belajar, menumbuhkan rasa ingin tahu, kreativitas, dan memperluas pengetahuan anak. Yang keenam, bermasyarakat, mengajarkan kepedulian, empati, dan bertanggung jawab sosial, serta membangun hubungan yang baik dengan lingkungan. Yang ketujuh, tidur cepat atau tidur cukup. Memastikan kualitas istirahat yang baik sehingga organ tubuh pulih dan berfungsi optimal untuk mendukung aktivitas di hari berikutnya. Gerakan ini juga didukung dengan senam anak Indonesia Hebat dan lagu-lagu edukatif untuk membantu anak-anak mengamalkan kebiasaannya baik ini secara kreatif dan menyenangkan. Baik, itu saja materi dari saya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.